Setelah acara berlangsung, sekelompok anak menghampiri Jesslyn. Mereka mendekati dan mengajak Jesslyn berbicara. Jesslyn, kenapa murung seperti tidak bersemangat? Iya tuh. Kamu kalau ada masalah cerita aja, Jesslyn. Gak apa-apa guys, it's okay. Cerita aja, kita kan teman. Sebenarnya orang tuaku ingin berpisah, apa yang harus aku lakukan? Hari demi hari, waktu demi waktu, banyak hal yang telah kita lalui. Masa depan kita tidak bisa diprediksi. Kebahagiaan dan musibah terjadi kapan saja dan di mana saja. Setiap proses yang terjadi kita merasakannya. Banyak cerita yang terjadi dalam hidup kita. Suka maupun duka harus bisa dilalui. Namun, apakah kita bisa melaluinya? Sudahkah kita mencintai hidup kita sepenuhnya? Sudahkah kita belajar akan hidup kita? Ketika hidup diwarnai dengan banyak cobaan, ketika kita merasa lelah, gentar, takut akan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, dan diwarnai dengan hubungan yang tidak mendukung, seperti konflik dalam lingkungan keluarga, perundungan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Seringkali hal itu terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kita lupa akan asal Tuhan dan merasa bahwa tidak ada yang peduli dan merasa sendiri. Kita malah menyalahi Tuhan dan merasa dunia itu tidak adil. Atau mungkin ketika kita dipertemukan dengan hal-hal duniawi, dengan mengikuti keinginan daging atau hal-hal yang menyenangkan hati pribadi, sifat kita menjadi egois dan lupa dengan sekitar kita. Bahwa pada zaman sekarang ini, tentunya banyak sekali praktik-praktik duniawi yang terjadi pada masa sekarang. Tentunya, hal ini membuat kita sering terjatuh di hadapan Tuhan dan memilih hawa akan nafsu dunia ini. Seseorang itu memberikan makna karena yang sesungguhnya, dan makna karena itu berarti bagi kita semua. Tetaplah ingat bahwa sesulit apapun hidup kita, sesulit apapun rintangan yang kita lalui, berserah diri kepadanya, dan Tuhan akan selalu mendampingi kita di sisi kita. Amin. Dua hal kejadian tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan sekarang, dan hanya satu jawabannya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya dan menanggung semua beban kepadanya dan berserah kepadanya, Tuhan pasti akan memberikan jawabannya. Hari Natal bukan hanya sebagai hari kelahirannya ke dunia, namun karena kasih Allah akan dunia ini, Ia rela memasukkan dirinya menjadi rupa seorang hamba untuk datang ke dunia, supaya orang-orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan bukan beroleh kebinasaan. Ketika kita hidup penuh dengan banyak tantangan hidup, cobaan hidup, dan bahkan dosa yang berada di sekeliling kita, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah khawatir. Karena Yesus telah hadir, Tuhan akan menghukum dosa. Tuhan juga akan menghibur kita ketika kita sedih, ketika kita lemah, bahkan ketika kita senang. Ketika kita yakin dan percaya kepadanya, memikul salibnya, Tuhan pasti akan berjalan bersama-sama senantiasa dengan kita. Tetaplah ingat, berdoa kepadanya dan meminta pertolongannya. Yakinlah, Tuhan akan menolong kita, dan engkau dengan caranya sendiri.
Bapak Ibu sekalian, inilah drama yang dapat kami saksikan. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun tindakan yang kami peragakan tidak menyenangkan hati kalian. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, karena waktunya yang tidak cukup, kita akan lanjut untuk menyaksikan persembahan pujian dari vokal group kelas 8. Dipersilakan.
terima kasih atas pujiannya untuk seluruh kelas 8. Sekarang kita akan menyaksikan vokal grup dari panitia Natal. Tepuk tangannya dong untuk vokal grup panitia Natal. Silakan panitia Natal dipercepat.
Ya, selamat siang. Selamat malam semuanya dan selamat Natal buat kita semua. Kami berdiri di sini untuk merayakan Natal ini dengan bermain games. Tetapi karena adanya kekurangan, hari ini gamesnya hanya kelas 7, 8, dan 9 ya. Perkenalkan, nama saya Rafael Dapriata Karo-Karo. Nama saya Ciara Utara. Dan nama gamesnya